Selamat datang saudaraku, di perjalanan yang mungkin telah Anda tunggu-tunggu, sebuah perjalanan batin yang akan membawa Anda ke dalam kedalaman jiwa, tempat di mana kedamaian sejati menanti. Bagi Anda yang telah menemukan jalannya ke sini, mungkin ada suatu panggilan hening yang mengarah Anda ke video ini. Mungkin Anda merasa bahwa kedamaian itu sulit dijangkau, atau hidup ini seringkali terasa penuh dengan kebingungan dan kebisingan. Namun saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda, jiwa terpilih, sedang berada di tempat yang tepat. Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk ini, banyak dari kita yang merasa terperangkap dalam keresahan. Tetapi hanya mereka yang memiliki kesadaran dan kesiapan batin yang mampu merasakan panggilan ini. Jika Anda berada di sini, maka Anda adalah bagian dari jiwa-jiwa yang siap untuk merasakan dan memahami kedamaian yang melampaui segala batasan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini. Dengan like, komentar, dan tentunya subscribe. Dukungan Anda memberi kami semangat untuk terus berbagi pengetahuan dan inspirasi, dan untuk terus mengundang lebih banyak jiwa yang mencari kedamaian sejati. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jika Anda belum melakukannya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Saya juga mengajak Anda untuk menonton video ini sampai akhir, karena hanya dengan mengikuti setiap langkah yang kami bagikan, Anda akan benar-benar mampu memahami dan merasakan kedamaian yang tak terucapkan ini. Setiap kata, setiap pesan yang disampaikan, dirancang untuk membawa Anda lebih dekat kepada inti keberadaan Anda, kedamaian yang melampaui kata-kata, melampaui pikiran, dan melampaui segala keterbatasan dunia ini. Mari kita mulai perjalanan ini dan biarkan kedamaian yang tidak terucapkan menyentuh hati Anda dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Hidup seringkali terasa seperti perlombaan tanpa akhir. Kita berlari mengejar mimpi, ambisi, dan tuntutan yang datang dari berbagai arah. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang sering kali luput dari perhatian, sebuah panggilan. Ini bukan panggilan dari dunia luar, melainkan suara yang sangat halus datang dari kedalaman jiwa. Panggilan hening itu hadir dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang ia muncul sebagai rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada yang hilang meski kita memiliki segalanya. Di lain waktu, ia hadir sebagai momen keheningan yang tiba-tiba, ketika semua kebisingan dunia terasa menjauh. Panggilan itu adalah undangan untuk berhenti, untuk melihat ke dalam diri, dan mengenali kebutuhan sejati kita, kedamaian. Namun dunia modern tidak memberi ruang untuk mendengar panggilan ini dengan mudah. Ada kebisingan konstan, notifikasi yang terus berdentang, jadwal yang padat, dan pikiran yang tidak pernah berhenti bekerja. Kita terbiasa dengan kesibukan sehingga keheningan terasa asing, bahkan menakutkan. Tetapi jika kita berani untuk berhenti sejenak dan mendengarkan, kita akan menemukan bahwa panggilan ini adalah hadiah. Ia adalah pengingat bahwa kita lebih dari sekadar peran yang kita mainkan atau pencapaian yang kita kejar. Panggilan hening adalah pintu menuju kedamaian sejati, di mana kita tidak perlu menjadi siapa-siapa atau mencapai apa-apa untuk merasa utuh. Panggilan ini juga mengajarkan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang kita temukan di luar diri, melainkan sesuatu yang telah ada di dalam sejak awal. Seperti langit biru yang selalu ada di balik awan, kedamaian batin adalah kondisi alami kita, hanya saja tertutupi oleh kebisingan pikiran dan emosi. Mendengar panggilan hening adalah langkah pertama dalam perjalanan spiritual. Ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, tetapi tentang belajar untuk hadir sepenuhnya dalam dunia dengan cara yang baru. Ketika kita mulai mendengarkan, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita melihat dan merasakan hidup. Setelah mendengar panggilan hening, tantangan berikutnya adalah melepaskan. Disinilah banyak dari kita tersandung, karena melepaskan sering disalahartikan sebagai bentuk kelemahan atau kekalahan. Padahal melepaskan adalah tindakan paling berani yang bisa kita ambil dalam perjalanan menuju kedamaian. Dalam hidup, kita cenderung menggenggam erat segala sesuatu.
hubungan, pekerjaan, identitas, bahkan impian. Kita merasa bahwa semakin erat kita memegangnya, semakin aman kita. Tetapi pegangan yang terlalu kuat seringkali menciptakan rasa takut. Takut kehilangan, takut gagal, takut menghadapi yang tidak pasti. Melepaskan berarti memahami bahwa kita tidak perlu mengontrol segalanya. Bayangkan seorang anak yang mencoba menangkap kupu-kupu. Jika ia menggenggamnya terlalu kuat, kupu-kupu itu bisa terluka. Tetapi jika ia membuka tangannya, kupu-kupu itu bisa tetap berada di sana, bahkan mungkin akan terbang dan kembali dengan sukarela. Secara spiritual, melepaskan adalah bentuk kepercayaan kepada alam semesta. Ini adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar kehidupan. Ketika kita melepaskan, kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana kita, karena rencana alam semesta seringkali jauh lebih indah dan penuh hikmah. Melepaskan juga berarti membebaskan diri dari beban masa lalu. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depan kita. Ketika kita melepaskan rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan, kita menciptakan ruang bagi cinta, kedamaian, dan kebahagiaan untuk masuk. Praktik melepaskan tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan kesadaran. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, seperti menerima bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita, atau bahwa tidak semua situasi bisa kita kendalikan. Setiap kali kita melepaskan, kita merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai. Melepaskan juga mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Ketika kita berhenti menggenggam masa lalu atau mencemaskan masa depan, kita mulai merasakan keindahan dari setiap momen. Kita menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti berusaha terlalu keras. Pada akhirnya, melepaskan adalah bentuk cinta. Cinta kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada kehidupan itu sendiri. Dengan melepaskan, kita tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, kita mendapatkan segalanya, kedamaian, kebebasan, dan hubungan yang lebih dalam dengan keberadaan kita yang sejati. Ada sesuatu yang sangat magis tentang keheningan. Dalam keheningan, kita mendengar apa yang sebelumnya tak terdengar, suara lembut yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Suara ini bukanlah kata-kata, melainkan melodi batin, resonansi yang mengalir melalui jiwa kita. Melodi ini bukan sesuatu yang diciptakan. Ia telah ada sejak awal keberadaan kita, seperti nada dasar dari keberadaan itu sendiri. Dalam hiruk-pikuk dunia, melodi ini seringkali tertutupi oleh kebisingan, pikiran yang terus berputar, kekhawatiran, dan gangguan eksternal. Tetapi saat kita memberi ruang untuk keheningan, melodi ini mulai terdengar kembali, mengalir dengan lembut dan membawa kedamaian. Melodi hening adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia adalah harmoni antara diri kita dan alam semesta. Ketika kita menyelaraskan diri dengan melodi ini, kita mulai merasa seolah-olah segala sesuatu berada di tempat yang seharusnya. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penerimaan. Namun menemukan melodi ini membutuhkan keberanian untuk berhenti dan mendengarkan. Dalam proses ini, meditasi menjadi alat yang sangat kuat. Ketika kita duduk dalam keheningan, fokus pada napas, dan membiarkan pikiran berlalu tanpa menahan atau menilai, kita memberi ruang bagi melodi batin untuk muncul. Melodi ini juga sering dirasakan dalam momen-momen sederhana. Suara air yang mengalir, angin yang berdesir di pepohonan, atau bahkan keheningan di tengah malam. Dalam momen-momen ini, kita merasakan hubungan mendalam dengan segala sesuatu di sekitar kita. Kita menyadari bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita selaras dengan diri kita sendiri. Melodi hening juga mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh perhatian. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita mulai mendengar melodi ini di mana-mana. Dalam tawa seorang anak, dalam pelukan orang yang kita cintai, atau bahkan dalam detak jantung kita sendiri.
Melodi ini adalah panggilan untuk kembali ke inti keberadaan kita, untuk merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Pada akhirnya, melodi hening adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Ia adalah undangan untuk melepaskan segala kebisingan dan menemukan kedamaian dalam resonansi yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Dalam perjalanan menuju kedamaian batin, salah satu langkah terpenting adalah belajar untuk melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa prasangka, tanpa penghakiman. Ini seperti berdiri di depan cermin yang sangat jernih, di mana kita tidak hanya melihat bayangan luar kita, tetapi juga segala sesuatu yang ada di dalam. Cermin jiwa ini bukanlah cermin biasa. Ia tidak memantulkan penampilan fisik kita, tetapi esensi sejati kita. Ketika kita melihat ke dalam cermin ini, kita melihat segala sesuatu. Cahaya dan bayangan, kekuatan dan kelemahan, cinta dan rasa sakit. Namun banyak dari kita takut untuk melihat ke dalam cermin ini. Kita takut pada apa yang mungkin kita temukan, kesalahan, luka, atau bagian dari diri kita yang selama ini kita coba sembunyikan. Tetapi keheningan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Segala sesuatu yang kita lihat di cermin jiwa adalah bagian dari perjalanan kita, bagian dari siapa kita saat ini. Refleksi tanpa penghakiman adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin. Ketika kita berhenti menilai diri kita sendiri, kita mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Kita menyadari bahwa tidak ada yang baik atau buruk dalam diri kita, hanya pengalaman dan pelajaran. Dalam cermin jiwa, kita juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Kita memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa setiap luka adalah peluang untuk tumbuh. Ketika kita memaafkan diri kita sendiri, kita membuka ruang bagi cinta dan kedamaian untuk masuk. Refleksi ini juga membantu kita memahami hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita melihat diri kita tanpa penghakiman, kita juga mulai melihat orang lain dengan cara yang sama. Kita menyadari bahwa setiap orang adalah cerminan dari kita, dan bahwa apa yang kita lihat dalam diri mereka seringkali mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Melihat ke dalam cermin jiwa adalah tindakan keberanian. Ini adalah perjalanan untuk menemukan siapa kita sebenarnya, di luar semua label, peran, dan ekspektasi. Ini adalah langkah menuju kedamaian sejati, di mana kita tidak hanya menerima diri kita sendiri, tetapi juga merayakan keberadaan kita yang unik dan sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Pada akhirnya, cermin jiwa mengajarkan kita bahwa kedamaian bukanlah tentang menjadi sempurna. Kedamaian adalah tentang menerima siapa kita sebenarnya dengan segala cahaya dan bayangan kita, dan menyadari bahwa kita selalu cukup. Dalam perjalanan spiritual, kita sering terjebak dalam pandangan bahwa perubahan besar dan momen epik adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Namun, kenyataannya, kedamaian sejati dan pemahaman mendalam seringkali ditemukan dalam langkah-langkah kecil. Langkah-langkah yang hampir tidak terlihat, namun membawa kita lebih dekat ke inti keberadaan. Langkah kecil ini bisa berupa momen-momen sederhana yang sering kita abaikan. Secangkir teh hangat di pagi hari, angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, atau senyuman tulus dari seseorang yang kita sayangi. Momen-momen ini mungkin tampak biasa, tetapi jika kita hadir sepenuhnya, mereka menjadi portal menuju keabadian. Mengapa momen kecil begitu penting? Karena dalam setiap momen kecil terdapat kehadiran yang murni. Tidak ada beban masa lalu atau ketakutan akan masa depan, hanya saat ini. Ketika kita benar-benar menghargai momen ini, kita merasakan kehidupan dalam bentuknya yang paling murni. Ini adalah undangan untuk berhenti, merasakan, dan memahami bahwa keajaiban seringkali terletak di tempat-tempat yang paling sederhana. Langkah kecil menuju keabadian juga mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh perhatian. Misalnya, saat kita makan, alih-alih terburu-buru, kita bisa merasakan setiap gigitan, mencium aroma makanan, dan bersyukur atas rezeki yang ada di hadapan kita. Dalam kesederhanaan ini, kita menemukan rasa syukur yang mendalam, sebuah hubungan langsung dengan keberadaan. Selain itu,
Langkah kecil juga melibatkan perubahan dalam cara kita berpikir dan merespons. Mungkin kita memutuskan untuk memaafkan seseorang bukan karena mereka memintanya, tetapi karena kita menyadari bahwa beban kebencian hanya melukai diri kita sendiri. Atau mungkin kita memilih untuk membantu orang lain dengan cara yang sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi atau menawarkan bantuan kecil tanpa harapan imbalan. Ketika kita menghargai langkah-langkah kecil ini, kita mulai menyadari bahwa mereka adalah fondasi dari perjalanan spiritual kita. Mereka adalah batu pijakan yang membawa kita lebih dekat ke keabadian, ke ruang di mana waktu tidak lagi relevan, di mana hanya ada kedamaian dan cinta yang abadi. Langkah kecil ini mengajarkan kita bahwa perjalanan menuju kedamaian tidak membutuhkan usaha yang besar atau perubahan yang dramatis. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk hadir, untuk menghargai momen ini, dan untuk melangkah dengan hati yang terbuka. Dalam percakapan sehari-hari, kata-kata seringkali menjadi alat utama kita untuk berkomunikasi. Namun ironisnya, makna terdalam seringkali tidak ditemukan dalam kata-kata itu sendiri, melainkan dalam keheningan di antaranya. Keheningan di antara kata-kata adalah ruang di mana jiwa berbicara. Ia adalah momen di mana tidak ada yang diucapkan, tetapi semuanya dipahami. Dalam keheningan ini, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa, karena bahasa memiliki batasan, sedangkan keheningan tidak. Ketika kita berbicara dengan seseorang, seringkali kita terlalu fokus pada apa yang ingin kita katakan berikutnya, sehingga kita lupa untuk benar-benar mendengarkan. Namun, jika kita berhenti sejenak, membiarkan kata-kata mengalir tanpa tergesa-gesa, kita mulai merasakan kedalaman yang tersembunyi di antara kalimat-kalimat itu. Kedamaian di antara kata-kata juga muncul dalam hubungan kita dengan diri sendiri. Ketika kita berhenti menghakimi pikiran kita, membiarkan mereka datang dan pergi tanpa perlawanan, kita menemukan keheningan batin yang memberi kita ruang untuk beristirahat. Keheningan ini adalah tempat di mana kita bisa mendengarkan suara hati kita sendiri, yang sering kali terabaikan oleh kebisingan pikiran. Dalam meditasi, keheningan di antara kata-kata menjadi pengalaman yang sangat nyata. Ketika kita melampaui pikiran yang terus-menerus berbicara, kita masuk ke dalam ruang di mana tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan atau memahami. Di ruang ini kita tidak lagi menjadi pendengar atau pembicara, tetapi menjadi satu dengan keheningan itu sendiri. Keheningan ini juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Dalam sebuah dialog yang penuh makna, seringkali yang dibutuhkan bukanlah jawaban, tetapi kehadiran. Saat kita duduk bersama seseorang dalam keheningan, tanpa merasa perlu mengisi kekosongan dengan kata-kata, kita memberikan ruang bagi mereka untuk merasa dilihat dan didengar. Kedamaian di antara kata-kata mengajarkan kita bahwa komunikasi sejati tidak selalu membutuhkan suara. Kadang-kadang, pandangan mata, sentuhan tangan, atau hanya keberadaan yang penuh perhatian sudah cukup untuk menyampaikan apa yang tidak bisa diucapkan. Pada akhirnya, kedamaian di antara kata-kata adalah pengingat bahwa dalam keheningan kita menemukan koneksi yang paling mendalam dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Keheningan ini adalah pintu masuk ke ruang di mana tidak ada lagi perpisahan, hanya kesatuan dan cinta yang melampaui kata-kata. Kesadaran adalah jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan dimensi spiritual. Ia adalah penghubung antara apa yang bisa kita lihat, sentuh dan rasakan, dengan apa yang hanya bisa kita pahami melalui intuisi dan pengalaman batin. Tetapi bagaimana kita menyeberangi jembatan ini? Bagaimana kita menemukan harmoni antara realitas yang terlihat dan yang tak terlihat? Jembatan menuju kesadaran dimulai dengan pemahaman bahwa kita bukan hanya tubuh fisik. Di balik setiap gerakan, pikiran, dan emosi ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah esensi yang melampaui bentuk material. Kesadaran ini membawa kita pada pengakuan bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi. Namun, banyak dari kita terjebak di salah satu sisi jembatan. Kita terlalu terpaku pada dunia fisik,
mengejar kenyamanan materi dan kebahagiaan eksternal, atau terlalu larut dalam dunia spiritual, sehingga kita melupakan pentingnya hadir di realitas sehari-hari. Keseimbangan sejati ditemukan ketika kita berjalan di tengah-tengah jembatan itu, ketika kita mengintegrasikan fisik dan spiritual dalam harmoni. Salah satu cara untuk membangun jembatan ini adalah dengan mempraktikkan kesadaran penuh dalam setiap momen. Misalnya, saat berjalan di taman, kita tidak hanya merasakan kaki kita menyentuh tanah, tetapi juga merasakan energi kehidupan yang mengalir melalui alam. Kita menyadari daun yang berdesir, burung yang berkicau, dan udara yang menyentuh kulit kita. Dalam momen ini, fisik dan spiritual menjadi satu, dan kita merasa benar-benar hidup. Jembatan menuju kesadaran juga dibangun melalui meditasi. Dalam keheningan meditasi, kita melampaui batasan tubuh dan pikiran, menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesadaran universal yang menghubungkan segala sesuatu. Kita merasakan bahwa dunia fisik bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika kita melangkah di jembatan ini, kita juga mulai memahami bahwa setiap tindakan di dunia fisik memiliki dampak pada dimensi spiritual. Cara kita berbicara, berpikir, dan bertindak menciptakan getaran yang memengaruhi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dengan membawa kesadaran ke dalam tindakan kita, kita tidak hanya menciptakan harmoni dalam diri kita, tetapi juga di dunia ini. Pada akhirnya, jembatan menuju kesadaran adalah perjalanan kembali ke diri kita yang sejati. Ia mengajarkan kita bahwa tidak ada pemisahan antara fisik dan spiritual. Keduanya adalah ekspresi dari satu keberadaan yang utuh. Dengan berjalan di jembatan ini, kita menemukan kedamaian dalam kesatuan dan harmoni dalam dualitas. Nafas adalah kehidupan. Ia adalah penghubung antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Setiap kali kita menarik dan melepaskan nafas, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik kita akan oksigen, tetapi juga membuka jalan menuju kedamaian batin. Dalam nafas terdapat rahasia yang luar biasa, kunci untuk mengakses dimensi terdalam dari keberadaan kita. Namun nafas seringkali diabaikan. Kita bernapas tanpa berpikir, membiarkan proses ini berjalan otomatis. Tetapi ketika kita berhenti dan membawa kesadaran penuh pada nafas, kita mulai menyadari kekuatannya. Nafas menjadi alat untuk hadir di saat ini, untuk menenangkan pikiran yang gelisah, dan untuk menyelaraskan tubuh dan jiwa. Ada banyak teknik pernapasan yang bisa digunakan untuk mencapai kedamaian sejati. Salah satu yang paling sederhana adalah pernapasan sadar. Dengan duduk dalam keheningan, menarik napas perlahan melalui hidung, menahannya sejenak, dan menghembuskannya dengan lembut, kita menciptakan ruang dalam diri kita untuk ketenangan. Proses ini tidak hanya menenangkan tubuh, tetapi juga pikiran. Teknik lain adalah pernapasan 4 langkah, 4-4-4-4, yang melibatkan menarik napas selama 4 detik, menahan selama 4 detik, menghembuskan selama 4 detik, dan menahan kembali selama 4 detik. Teknik ini membantu menyelaraskan detak jantung dan menyeimbangkan sistem saraf, menciptakan kedamaian yang mendalam dalam tubuh dan pikiran. Di luar teknik, rahasia terbesar dari nafas adalah kesadarannya sebagai guru spiritual. Ia mengajarkan kita untuk hidup di saat ini, untuk melepaskan apa yang tidak lagi kita butuhkan, dan untuk menerima kehidupan dengan penuh rasa syukur. Ketika kita menghembuskan nafas, kita melepaskan stres, ketegangan, dan rasa sakit. Ketika kita menarik nafas, kita menerima energi baru, cinta, dan kehidupan. Nafas juga menghubungkan kita dengan alam semesta. Setiap nafas yang kita ambil adalah bagian dari siklus besar kehidupan. Udara yang kita hirup telah melewati pohon, laut, dan makhluk hidup lainnya. Dengan setiap tarikan nafas, kita tidak hanya menghidupkan diri kita sendiri, tetapi juga terhubung dengan seluruh ciptaan. Selain itu, nafas membawa kita ke dimensi spiritual yang lebih tinggi. Dalam banyak tradisi spiritual, nafas dianggap sebagai prana, chi, atau energi kehidupan, kekuatan vital yang mengalir melalui segala sesuatu. Ketika kita menyadari ini, nafas tidak lagi menjadi sekadar proses biologis, tetapi portal menuju kedamaian sejati dan pemahaman mendalam tentang keberadaan kita. Pada akhirnya,
Rahasia di balik nafas adalah kesadaran. Dengan membawa perhatian penuh pada setiap tarikan dan hembusan nafas, kita menemukan bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus kita cari di luar. Ia telah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan di antara irama nafas yang sederhana namun ajaib. Di dalam diri setiap manusia ada sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya ini adalah esensi sejati kita, inti dari keberadaan kita. Ia bukan sesuatu yang dipelajari atau diperoleh dari luar, melainkan sesuatu yang selalu ada di dalam diri, menunggu untuk dikenali dan disadari. Namun banyak dari kita lupa akan keberadaan cahaya ini. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita terjebak dalam kekhawatiran, rasa takut, dan kesibukan yang tiada henti. Seolah-olah awan gelap menutupi langit hati kita, membuat kita merasa terpisah dari sumber kekuatan batin yang sebenarnya selalu ada. Mengenali cahaya ini membutuhkan perjalanan ke dalam diri. Ia bukan perjalanan yang mudah, karena seringkali kita harus menghadapi bayangan-bayangan kita sendiri. Ketakutan, rasa sakit, dan luka yang belum sembuh. Tetapi cahaya itu tidak pernah menghilang. Bahkan di saat-saat tergelap, ia tetap bersinar, menunggu kita untuk kembali melihatnya. Cahaya yang tak pernah padam ini seringkali dirasakan sebagai rasa damai yang mendalam, cinta tanpa syarat, atau kebijaksanaan intuitif yang muncul dari dalam. Ia adalah bagian dari diri kita yang tahu bahwa kita selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah energi universal yang melampaui segala keterbatasan fisik dan mental. Untuk menemukan cahaya ini, kita perlu menciptakan ruang untuk keheningan dan refleksi. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk menyentuh cahaya ini. Dengan duduk dalam keheningan, melepaskan segala pikiran dan kekhawatiran, kita mulai merasakan keberadaan cahaya ini. Ia adalah rasa hangat yang menyelimuti hati kita, sebuah pengingat bahwa kita selalu dilindungi dan didukung oleh alam semesta. Selain itu, cahaya ini juga seringkali muncul dalam momen-momen penuh rasa syukur. Ketika kita benar-benar bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa memikirkan apa yang kurang, kita membuka diri kita terhadap cahaya ini. Ia adalah sumber dari kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Cahaya ini juga adalah kekuatan yang memberi kita ketahanan dalam menghadapi tantangan. Ketika kita merasa lelah atau putus asa, kita bisa mengingat bahwa di dalam diri kita ada sumber energi yang tak pernah habis. Dengan menyentuh cahaya ini, kita menemukan keberanian untuk melangkah maju, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Pada akhirnya, cahaya yang tak pernah padam ini adalah pengingat bahwa kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman manusiawi, bukan sebaliknya. Dengan mengenali dan menyentuh cahaya ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan cahaya mereka. Cahaya ini adalah inti dari cinta, kebijaksanaan, dan kedamaian yang sejati. Waktu dan ruang adalah dua dimensi yang membatasi pengalaman fisik kita di dunia ini. Kita lahir pada satu titik waktu, hidup melalui serangkaian momen, dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Namun di balik batasan ini, ada dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi relevan. Sebuah dimensi di mana kedamaian sejati dapat ditemukan. Melampaui waktu dan ruang bukan berarti mengabaikan dunia fisik. Sebaliknya, ini adalah tentang mengenali bahwa kita adalah lebih dari sekadar tubuh fisik kita. Di dalam diri kita ada kesadaran yang melampaui batasan materi. Kesadaran ini adalah bagian dari kita yang selalu hadir di saat ini, di mana waktu dan ruang kehilangan maknanya. Salah satu cara untuk merasakan kedamaian ini adalah dengan memasuki keadaan kehadiran penuh. Ketika kita benar-benar hadir, kita melampaui masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan masa depan yang penuh dengan kekhawatiran. Dalam momen ini, kita merasakan bahwa segala sesuatu sempurna sebagaimana adanya. Meditasi juga membuka pintu menuju dimensi tanpa waktu dan ruang. Dalam meditasi yang mendalam, kita melampaui pikiran yang biasanya terikat pada masa lalu dan masa depan. Kita memasuki keadaan di mana hanya ada sekarang. Dalam keadaan ini,
kita merasa seolah-olah waktu berhenti dan kita menjadi satu dengan alam semesta. Dimensi ini juga dapat dirasakan dalam pengalaman spiritual tertentu, seperti ketika kita berada di alam, mendengarkan musik yang menyentuh jiwa, atau bahkan dalam momen cinta yang mendalam. Dalam pengalaman-pengalaman ini, kita merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri, sesuatu yang abadi dan tanpa batas. Melampaui waktu dan ruang juga berarti memahami bahwa keberadaan kita tidak terbatas pada tubuh fisik. Kesadaran kita adalah energi yang tidak dapat dihancurkan, yang selalu ada dan akan terus ada. Ketika kita menyadari ini, kita menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Kedamaian ini mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang sementara. Kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia fisik ini bersifat sementara, kesuksesan, kegagalan, bahkan hubungan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang abadi, kesadaran kita. Pada akhirnya, melampaui waktu dan ruang adalah perjalanan kembali ke inti keberadaan kita. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk abadi yang sementara menjalani pengalaman di dunia ini. Dengan memahami ini, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa digoyahkan oleh perubahan dunia luar. Kedamaian ini adalah rumah sejati kita, tempat kita selalu kembali dimanapun kita berada. Kasih adalah kekuatan yang melampaui semua batasan, batasan fisik, mental, bahkan waktu dan ruang. Ketika kita membuka diri untuk kasih tanpa batas, kita menyentuh kedamaian yang sejati. Kasih ini bukanlah kasih yang terbatas pada hubungan tertentu, tetapi kasih yang melimpah ke seluruh kehidupan, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Di dunia ini, kita seringkali terjebak dalam ego kita. Pikirkan tentang bagaimana kita ingin terlihat, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana orang lain melihat kita. Ego ini menciptakan perasaan terpisah dan membatasi cara kita memberikan kasih. Kasih yang dibatasi oleh ego hanya memberi ketika ada imbalan, dan seringkali ada rasa ketergantungan atau harapan yang terpendam. Namun kasih yang melampaui ego adalah kasih yang bebas. Ia tidak meminta apapun sebagai balasan. Ketika kita melepaskan ego kita membuka pintu untuk aliran kasih yang tidak terhalang. Kasih ini hadir dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Senyuman tulus pada orang asing, perhatian penuh terhadap orang yang kita cintai, atau bahkan doa untuk kebaikan orang lain, meskipun kita tidak mengenal mereka. Kasih ini tidak tergantung pada apakah kita mendapatkan sesuatu kembali. Itu adalah aliran yang datang langsung dari hati, tanpa penghalang. Aliran kasih tanpa batas ini juga melibatkan kemampuan untuk memaafkan. Ketika kita mengatasi ego yang cenderung menyimpan dendam dan merasa terluka, kita membuka diri terhadap kasih yang murni. Pemaafan bukanlah tentang mengabaikan kesalahan atau melupakan apa yang terjadi, tetapi tentang melepaskan beban emosional yang kita bawa. Dalam melepaskan itu, kita membebaskan diri kita dari belenggu ego dan memberi ruang bagi kasih yang sejati untuk mengalir. Kasih yang melampaui ego adalah pengingat bahwa kita semua terhubung. Ketika kita memberi kasih tanpa syarat, kita menyadari bahwa kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Kasih ini adalah bentuk kedamaian yang mengalir dari satu hati ke hati lainnya, menghubungkan kita dengan setiap makhluk hidup dan dengan alam semesta itu sendiri. Pada akhirnya, aliran kasih tanpa batas mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati datang dari kemampuan kita untuk mencintai tanpa syarat, untuk melepaskan ego dan melihat setiap orang dan setiap makhluk sebagai bagian dari diri kita yang lebih besar. Dalam kasih yang murni, kita menemukan kesatuan, dan dalam kesatuan ini, kedamaian sejati hadir dengan sendirinya. Perjalanan kita menuju kedamaian sejati selalu mengarah pada satu titik, keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara atau aktivitas, melainkan suatu keadaan batin yang lebih dalam. Sebuah ruang yang melampaui semua pikiran, perasaan, dan dunia material. Dalam keheningan inilah kita menemukan kebenaran terbesar,
bahwa segala sesuatu berasal dari kedamaian universal dan akhirnya kembali ke dalamnya. Keheningan ini adalah asal mula segala ciptaan. Setiap gerakan yang kita lihat, setiap suara yang kita dengar, dan setiap perasaan yang kita rasakan muncul dari kedalaman keheningan itu. Ia adalah ruang potensial di mana segala sesuatu muncul, berkembang, dan akhirnya menghilang kembali. Dalam keheningan ini, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari suatu keseluruhan yang lebih besar, sebuah alam semesta yang tak terpisahkan, penuh dengan harmoni dan keseimbangan. Ketika kita mencapai keheningan yang mendalam dalam meditasi, kita melampaui segala batasan fisik dan mental. Kita tidak lagi terikat pada identitas kita, pekerjaan kita, atau masalah-masalah duniawi. Di dalam keheningan ini, kita merasakan kesatuan dengan segala sesuatu, dengan alam, dengan sesama, bahkan dengan diri kita yang lebih tinggi. Kita menjadi satu dengan segala yang ada, merasakan kedamaian yang tak terucapkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dengan seluruh keberadaan kita. Keheningan yang menghubungkan segalanya mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar diri kita. Ia sudah ada di dalam kita, dalam kedalaman hati kita yang paling sunyi. Ketika kita belajar untuk mendengarkan keheningan ini, kita menemukan bahwa semua jawaban yang kita cari telah tersedia. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menyadarinya. Keheningan ini juga mengajarkan kita tentang penerimaan. Ketika kita menerima setiap momen dengan penuh kedamaian, kita tidak lagi merasa terpisah atau terburu-buru. Kita berhenti mengejar kehidupan dan mulai hidup dengan penuh rasa syukur. Dalam keheningan, kita menyadari bahwa segala sesuatu sudah sempurna sebagaimana adanya. Bahwa kita, dunia dan alam semesta ini adalah manifestasi dari kedamaian yang tak terucapkan. Pada akhirnya, keheningan adalah rumah kita. Ia adalah tempat asal kita dan tempat kita akan kembali. Ketika kita melangkah melalui perjalanan hidup ini, kita terus-menerus mencari dan mengingat kembali keheningan ini. Dan dalam keheningan itu, kita menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Sebuah kedamaian universal yang menghubungkan kita dengan segalanya dan yang tidak pernah padam. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan menuju rumah yang telah lama kita tinggalkan. Rumah yang tak terjangkau oleh kata-kata, tak terbatas oleh waktu, dan tak terganggu oleh dunia luar. Rumah itu adalah kedamaian yang tak terucapkan, yang selalu ada di dalam kita, hanya menunggu untuk ditemukan. Kita seringkali mencari kedamaian di luar diri kita, di dalam pencapaian, pengakuan, atau dalam hubungan. Namun kedamaian sejati tidak ditemukan dalam hal-hal eksternal itu. Ia ada dalam setiap tarikan nafas yang kita ambil, dalam setiap detik keheningan yang kita alami, dalam kasih yang kita bagi tanpa syarat. Kedamaian ini adalah kedamaian yang mengalir dari inti hati kita, dari kesadaran yang melampaui semua batasan. Sekarang, setelah kita melewati jalan-jalan batin yang mendalam ini, kita mungkin masih menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan kebisingan. Tetapi kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Setiap langkah yang kita ambil dari sini adalah langkah menuju kedamaian yang lebih dalam. Sebuah kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di luar kita. Ingatlah selalu bahwa kedamaian bukanlah tujuan yang harus kita capai, tetapi suatu kondisi yang dapat kita alami setiap saat. Ia tidak datang dari apa yang kita lakukan, tetapi dari cara kita hadir, dari bagaimana kita berhubungan dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam keheningan, dalam kasih, dalam setiap momen kehidupan, kita memiliki akses kepada kedamaian yang tak terucapkan. Jadi biarkan kedamaian ini mengalir melalui Anda. Biarkan cahaya yang tak pernah padam di dalam diri Anda menyinari jalan Anda. Terimalah setiap momen dengan hati terbuka dan penuh rasa syukur. Karena pada akhirnya, kita semua berasal dari kedamaian yang universal ini, dan pada akhirnya kita akan kembali ke sana, dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Semoga perjalanan Anda selalu dipenuhi dengan kedamaian yang tak terucapkan, dan semoga setiap langkah membawa Anda lebih dekat kepada rumah sejati Anda. Rumah yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan,
dan ketenangan yang abadi. Dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur, saya mengakhiri perjalanan ini. Teruslah berjalan dengan kedamaian di dalam hati Anda.